Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Litat. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemecahan Masalah Matematika Mahasiswa di Yogyakarta dengan Metode Polya. Pendahuluan, matematika dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa, terutama di jurusan teknik dan matematika. Materi yang diajarkan mencakup sistem bilangan, fungsi, trigonometri, dan statistika. Namun, banyak mahasiswa yang cenderung menghafalkan rumus tanpa pemahaman mendalam serta kurang motivasi dalam belajar. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar dan penguasaan konsep. Pemecahan masalah matematika adalah kunci untuk melatih kemampuan berpikir dan kreativitas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor seperti pengetahuan awal, motivasi, dan kecerdasan logis mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Metode Polya yang terdiri dari 4 langkah memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali merupakan pendekatan yang efektif dalam mengembangkan kemampuan ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis pemecahan masalah matematika mahasiswa di Yogyakarta menggunakan metode Polya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan berkontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di bidang matematika. Metode penelitian. Penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan kondisi mahasiswa asrama Kabupaten Malinau di Yogyakarta pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Data dikumpulkan melalui wawancara, tes, dan observasi dengan instrumen utama berupa 3 soal matematika yang menguji kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 4 indikator. Proses penelitian terdiri dari 3 tahap: persiapan, implementasi, dan analisis data. Sampel penelitian melibatkan 9 mahasiswa, 6 perempuan dan 3 laki-laki. Keterbatasan studi mencakup ukuran sampel yang kecil, pemilihan sampel, efek reaktif partisipan, serta keterbatasan instrumen dan pengalaman penulis. Hasil dan pembahasan. Pada tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan penelitian di Asrama Putra dan Putri Kabupaten Malinau mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika. 9 mahasiswa diuji menggunakan lembar tes pemecahan masalah matematika berdasarkan metode Polya yang terdiri dari 3 soal esai. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai 4 untuk jawaban yang benar dan 2 untuk jawaban yang sebagian benar. Lalu pada tabel yang ada di sebelah kanan ini adalah indikator pemecahan masalah berdasarkan langkah Polya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Yang keempat, memeriksa kembali jawaban. Lalu pada tabel yang kedua, hasil pemecahan masalah matematika mahasiswa. Tabel hasil menunjukkan variansi kemampuan pemecahan masalah. Soal pertama menguji kemampuan memilih operasi hitungan. Soal kedua menguji proses penyelesaian. Dan soal ketiga menguji pemanfaatan prosedur penyelesaian. Sebagian besar mahasiswa dapat menyelesaikan soal kedua dengan baik. Namun, banyak yang kesulitan pada soal ketiga. Mahasiswa umumnya kesulitan pada indikator melaksanakan rencana penyelesaian, terutama pada soal nomor 3. Kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya penguasaan operasi matematika dan langkah-langkah pemecahan masalah. Wawancara menunjukkan bahwa sikap positif terhadap matematika berhubungan dengan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai pemecahan masalah matematika mahasiswa di Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama,
Kemampuan pemecahan masalah. Secara umum, mahasiswa menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan metode Polya. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam performa pada setiap soal. Mahasiswa cenderung lebih baik pada soal yang lebih sederhana, sedangkan pada soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, banyak yang mengalami kesalahan. Yang kedua, indikator pemecahan masalah. Beberapa mahasiswa mengalami kesulitan terutama pada indikator melaksanakan rencana penyelesaian. Hal ini terlihat dari kesalahan yang terjadi pada soal 3 yang menunjukkan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya menguasai operasi hitungan matematika dan prosedur penyelesaian yang tepat. Yang ketiga, faktor penghambat. Beberapa faktor yang menghambat kemampuan pemecahan masalah mahasiswa antara lain ketidakmampuan dalam menguasai operasi hitungan, kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penyelesaian, serta hambatan psikologis seperti sikap negatif terhadap pelajaran matematika. Yang keempat, aspek yang mempengaruhi. Terdapat 3 aspek yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Pertama, aspek kognitif meliputi penguasaan materi dan pemahaman konteks soal. Yang kedua, aspek afektif termasuk sikap dan motivasi terhadap pelajaran matematika. Lalu, aspek psikomotor berhubungan dengan respon dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, sikap mahasiswa. Mahasiswa dengan kemampuan tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap pelajaran matematika, sedangkan mahasiswa dengan kemampuan rendah seringkali menunjukkan sikap negatif, menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan. Dari hasil analisis ini, disarankan agar dilakukan upaya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap operasi hitungan matematika dan penyelesaian masalah, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik untuk meningkatkan motivasi dan sikap positif matematika terhadap matematika. Sekian dari saya, terima kasih.